Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah itu kecil. Allahu Akbar. Allah yang maha kaya. Yang kaya selain daripada Allah itu miskin. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya al-hadiruna rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wasma'u wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil fitri wa yawmush shurur wa yawmul ma'fur, yawma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harram 'alaikumus siyam. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tak ada kata yang layak kita ucapkan melainkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak ada rasa yang pantas rasanya kita rasakan pada hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak terhingga Allah kasih kepada kita. Rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita pada saat sekarang ini tak dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mungkin ketika mereka sama-sama dengan kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, tetapi pada hari ini, hari rahimahullah, mereka tak ada berada di samping kiri, kanan, depan, belakang kita. Mereka yang ketika melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, tadarus bersama kita, tetapi pada hari ini tak ada janji yang layak, janji yang pasti, melainkan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada saat sekarang ini sangat ingin bersama dengan kita. Mereka pada saat sekarang ini sangat ingin melaksanakan sholat berjamaah di hari dan fitri, hari yang suci, hari kemenangan,
sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tetapi apalah daya dan upaya hadirin rahimakumullah, orang tua kita, adik kita, bahkan anak suami kita pada saat sekarang ini mereka tak bisa bersama dengan kita. Semua itu merupakan mereka memenuhi janji-janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, kerinduan, kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, tentunya hadirin rahimakumullah sangat ingin sekali pada saat sekarang ini kita bersama dengan mereka. Kita merayakan kemenangan kita bersama mereka. Sebulan lamanya kita berpuasa. Di hari kemenangan ini, di hari yang fitri, ingin rasanya kita memeluk, kita bertegur sapa, bermusafahah, bercengkrama, berbangga, berbahagia bersama mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dengan apa yang kita inginkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini hadirin rahimakumullah, di seluruh penjuru alam dunia, umat Islam khususnya, mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, melafazkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua itu rahimakumullah, lafaz takbir, lafaz tahmid, lafaz tahlil yang kita ucapkan dimulai semenjak terbenamnya matahari di sore kemarin. Kita bertakbir memuji asma Allah. Allahu akbar. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah itu kecil. Allahu akbar. Allah yang maha kaya. Yang kaya selain daripada Allah itu miskin. Allahu akbar. Allah yang maha kuasa. Allahu akbar. Allah yang maha kuat. Yang kuasa selain daripada Allah, yang kuat daripada selain daripada Allah itu lemah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita melafazkan kalimat takbir itu merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita terkujur kaku di rumah sakit. Mereka ingin berkumpul bersama kita, tetapi Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa dan dikurangi nikmat kepada saudara-saudara kita. Dialah Allah yang selalu kita puji. Dialah Allah yang memberikan, menetapkan ketetapan kehidupan kepada kita. Dialah Allah yang memberikan nyawa, yang memberikan pernapasan, yang memberikan penglihatan, memberikan segala-galanya kepada kita. Sedangkan kita hadir rahimakumullah, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah yang maha segalanya. Sedangkan kita hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang butuh segalanya. Allahu akbar. Dialah Allah yang maha agung. Dialah Allah yang maha suci. Tetapi kita rahimakumullah, pada saat sekarang ini kita berada di dalam masjid ini bergembira, salat, sekarang mendengarkan khatib berkhutbah. Kita semuanya adalah makhluk Allah yang hina. Hina karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina terhadap perilaku ketetapan kita selama hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini rahimakumullah, kita datang ke rumah Allah. Kita mengadu kepada Allah pada saat sekarang ini, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun atas segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah tak pernah menutup pintu taubat untuk kita. Allah tak pernah membelakangi akan doa-doa yang kita panjatkan setiap harinya. Tetapi kadangkala rahimakumullah, kita yang tak mau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hadirin rahimakumullah, orang tua kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang sudah memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tak dapat berkumpul pada saat sekarang ini bersama kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat. Rabbana absarna wa sami'na, kami telah mendengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Saudara-saudara kita, mereka telah melihat siksaan-siksaan yang Allah berikan. Mereka telah melihat, bahkan mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, pada hari dan fitrah ini kita tak bisa membantu banyak kepada mereka. Kita tak bisa menolong mereka, melainkan kita pada saat sekarang ini mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan ibu bapak kita, mendoakan suami istri kita, mendoakan anak-anak kita, anak keponakan kita, karib kerabat kita. Hanya doalah yang bisa kita panjatkan pada saat sekarang ini, supaya hadirin rahimakumullah, kebahagiaan yang kita rasakan pada hari raya dan fitrah ini, mereka juga mendapatkan kiriman doa dari kita, kiriman Al-Fatihah dari kita, sehingga mereka berbahagia mendapatkan doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Sekarang kembali kepada kita hadirin rahimakumullah, kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tak mempergunakan umur kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul pada hari ini adalah hari raya kita, hari kemenangan kita, hari dan fitrah. Setelah sebulan lamanya kita berperang melawan hawa nafsu, kita berperang melawan syahwat, menahan diri kita, menjaga perilaku kita, menambah ketaatan kita sebulan penuh lamanya di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi hadirin rahimakumullah, walaupun pada saat sekarang ini kita berbangga, pada saat sekarang ini kita berbahagia, tentunya kita senang hadirin rahimakumullah, tetapi bahagia kita, kesenangan kita, kebanggaan kita tak diukur dengan baju baru yang kita belikan, tak diukur dengan makanan yang sudah kita hidangkan di rumah kita. Apa kata Sayyidina Ali? Laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baru, yang memiliki makanan-makanan yang enak di rumahnya. Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, hari raya adalah untuk orang-orang liman ta'atuhu tazid, adalah bagi orang-orang yang bertambah ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadirin rahimakumullah, kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa menjamin kita untuk hidup tahun depan sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Padahal hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban sahruni wa Ramadan sahru ummati. Rajab adalah bulan khusus untuk Allah, wa Sya'ban adalah khusus untuk umat Nabi, wa Ramadan wa maghfirah, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan,
dikhususkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati, amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentunya kita berbangga. Pada hari ini tentunya kita berbahagia. Karib kerabat, saudara, keluarga kita yang jauh datang berkumpul ke rumah kita. Saudara-saudara kita, anak kemenakan kita datang bermaaf-maafan, datang ke rumah kita, saling bercengkrama, bercerita, saling memaaf-maafkan. Tetapi hadir rahimakumullah, di dalam hari dan fitrah ini setidaknya ada beberapa hikmah pelajaran yang mesti kita ambil, sehingga hadir rahimakumullah, amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita istiqamah, terus berkelanjutan. Maka tentunya kita perlu sadar akan diri kita, siapa diri kita. Kalaulah kita tak mengenal siapa diri kita, lantas bagaimana kita mengenal dengan pencipta akan diri ini? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka ia akan mengenal siapa pencipta, siapa Tuhannya. Maka hadir rahimakumullah, teruslah kita, meskipun kita sudah melewati satu bulan suci Ramadan, tetapi amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan jangan sampai terhenti. Maka hikmah yang pertama adalah rahimakumullah yang dapat kita ambil dalam bulan suci Ramadan, yakninya meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki tinggal, anak yang kita sayangi itu akan tinggal. Yang ada di dalam kubur menemani kita adalah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang Allah khususkan buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan yang paling utama Allah khususkan buat kita, istimewa buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan puasa, bulan Ramadan yang Allah khususkan tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan hadir rahimakumullah mendidik kita untuk senantiasa kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang tinggi akan kedudukan pangkat jabatannya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kita. Maka hadirin rahimakumullah, dengan bulan Ramadan yang telah kita lewati, menjadikan kedekatan kita, menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
semakin dekat. Bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tak ada tempat mengadu kita kecuali kita mengadu di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang Jumat salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua pada hari nan fitrah, hari nan bersih, hari nan suci ini, yakninya selalu kita istiqamah di dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah terhadap apa yang mereka ucapkan. Maka begitu juga hadirin rahimakumullah, kita yang beribadah yang sudah dididik sebulan penuh lamanya di dalam bulan suci Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, menjaga hawa nafsu kita, menjaga perilaku keseharian kita. Tentunya hadirin rahimakumullah, Ramadan jangan tinggal Ramadan. Amal ibadah tetap kita lanjutkan hingga nyawa berpisah daripada. Itulah orang-orang yang beriman yang sejati. Itulah orang-orang yang bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang betul-betul berhasil di dalam bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang terus-menerus menambah, meningkatkan amal ibadahnya, keistiqomahannya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mesti kita lakukan pada saat sekarang ini. Jangan sampai berbahagia kita pada hari raya dan fitrah. Jangan sampai berbahagia, berbangga kita pada hari ini menjadikan kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, perperangan yang sejati, kemenangan yang sebenarnya akan dilihat setelah kita pulang ke rumah kita setelah ini. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Di dalam bulan puasa, lisan kita dijaga, perilaku kita dijaga dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Maka semua itu telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahanlah yang mesti kita lakukan pada saat sekarang ini. Memang betul puasa Ramadan hanya ada 1 bulan dalam setahun, tetapi hadirin rahimakumullah, banyak amalan-amalan puasa sunnah yang bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Salah satunya hadirin rahimakumullah, berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sebulan penuh lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita tak tahu kapan kita langsung memenuhi janji yang telah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu. Kematian tak menunggu kita kaya. Kematian tak menunggu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kematian selalu mengikuti, selalu mendekat kepada kita. Bahkan rahimahullah, tanpa kita sadari, kita pada saat sekarang ini sudah berjalan menuju kematian kita. Ketetapan Allah tak bisa kita hindari. Apa yang telah Allah tetapkan tak bisa kita percepat, tak bisa pula kita perlambat. Tetapi tergantung kepada kita, keistiqomahan kita, amal ibadah kita. Kalau kita semakin hari semakin bertakwa,
semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kematian kita ketika ajal menjemput kita, insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mati, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tak ada balasannya kecualinya jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang saat ini kita harapkan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma atim a'malana, ya Allah, matikan kami amal ibadah kami, wa ajalana, dan ajal kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala taj'al a'malana wa ajalana, dan kami berdoa, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau matikan kami ya Allah, jangan engkau jemput ajal kami ya Allah, jangan engkau tutup amal ibadah kami ya Allah. Ketika ajal menemui kami meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadir rahimakumullah, doa tentu kita barengi dengan usaha-usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dakhalal jannah. Semua kita pasti masuk surga, tetapi semua kita berbeda proses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam melakukan kebaikan, berlomba-lombalah kita dalam beramal, berlomba-lombalah kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah kalau sudah kita dapatkan, jangankan surga, dunia dan seisinya Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah hari raya dan fitrah yang ketiga, yakni kita mempererat, menjalin tali silaturahim dan saling memaafkan di hari dan fitrah. Di hari yang penuh berkah, di hari yang sangat mulia ini, tentunya hadir rahimakumullah, semua kita tak ada yang luput dari kesalahan. Hablum minallah, kita meminta ampun kepada Allah. Ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, rusak hubungan kita dengan Allah, maka kita bertaubat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadir rahimakumullah, ketika hablum minan nas kita bermasalah, hablum minan nas kita rusak hablum minan nas kita, rusak hubungan kita dengan seorang suami rusak dengan seorang istri, seorang anak rusak hubungannya dengan orang tuanya, dengan adik, keluarga, karib kerabatnya. Maka hadir rahimakumullah, di hari dan fitrah ini, marilah kita perbaiki diri kita bersihkan hati kita dari sifat sakit hati, dendam, benci, iri hati. Karena hadir rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Apabila tidaklah kedua muslim itu bertemu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saling bermusafahah, mereka saling memaafkan, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan Allah balas keduanya dengan ampunan, qabla an yaftariqa, hingga mereka berpisah tangan yang berjabat tangan tadi. Maka hadir rahimakumullah, pada saat sekarang ini, pada momentum ini, inilah waktunya yang mana sebelumnya kita rusak hubungan kita, tidak saling tegur sapa, kita saling mencaci, menghina. Maka pada hari dan fitrah ini, semua sifat-sifat syaitan yang ada di dalam diri kita,
semua hawa nafsu yang belum terkontrol, semua keinginan kita yang mana pada hari ini sakit hati yang kita rasakan sangat besar, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalah dibandingkan dengan sifat-sifat syaitan yang ada di dalam diri kita. Iri hati, sombong, dengki, hasad, segala macam, semua itu tak pantas kita miliki sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua itu rahimakumullah merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Maka kita pada hari dan fitrah ini, marilah kita rangkul saudara-saudara kita. Kita saling memaafkan. Karena tak ada gunanya kita bermusuhan, tak ada gunanya kita berhari raya pada hari ini, tak ada gunanya kita menggunakan pakaian baru pada hari ini, kita berbangga, kita bersenang-senang dengan keluarga kita, tetapi di dalam keluarga kita sendiri hubungan kita masih rusak. Maka jalin silaturahmi kita. Seorang istri menemui dengan suaminya meminta maaf, dan begitu juga dengan suami meminta maaf, saling memaaf-maafkan. Seorang anak meminta maaf kepada orang tua, dan tentunya hadirin rahimakumullah, orang tua kita pasti akan memaafkan sebesar apapun kesalahan dari seorang. Terakhir hadirin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas rahimakumullah, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, innal muflisa la dirhama wala mata'. Sesungguhnya orang yang rugi, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki uang, wala mata', dan orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa minal ummati. Sesungguhnya orang yang merugi di akhirat, kata Nabi, sesungguhnya orang yang muflis di akhirat, kata Nabi, dari umatku, bisolati, ya'ti yaumal qiyamah bisolati. Mereka datang di hari kiamat dengan membawa pahala solat, baik itu solat fardunya maupun solat sunnahnya. Wabisiyamin, mereka membawa pahala puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajibnya. Wabizakatin, dia datang juga membawa pahala zakat, infak, sedekah. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti yaumal qiyamah qad satama hadza wa satama hadza wa qazafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tetapi mereka juga datang di akhirat membawa dosa-dosa mencaci maki, dosa-dosa menghina, dosa menggibah, dosa menyakiti, menzalimi saudara-saudaranya, dosa mengambil harta yang bukan miliknya dari saudaranya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun pahalanya ketika ditimbang di yaumul mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat timbangan pahalanya, tetapi orang yang pernah ia sakiti, kata Nabi, orang yang pernah ia zalimi, orang yang pernah ia caci maki, akan datang menemuinya ketika di yaumul mizan, dan pahala-pahala yang telah ia lakukan akan diberikan sebagai penebus dosa kepada orang yang telah ia sakiti, dosa kepada orang yang telah ia zalimi, dosa kepada harta orang yang telah ia ambil. Maka sampai lunas akan diberikan pahala-pahalanya terus. Maka dilanjutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta, maka ketika sudah habis pahala untuk membayar hutang-hutang mencaci maki, maka kalaulah masih ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hutangnya kepada orang lain, maka sedangkan pahala untuk membayarnya tidak ada, maka akan diambil fayu'ta, maka akan diambil, kata Nabi, dosa dari orang ia zalimi, dosa dari orang yang ia sakiti, maka akan diberikan kepada dia
sebagai orang yang telah melakukan dosa hablum minan nas yang rusak kepada Allah Subhanahu kepada saudara-saudara. Maka hadirin rahimakumullah, marilah jangan sampai dosa kita kepada saudara-saudara kita, rusak hubungan kita dengan saudara-saudara kita bawa hingga ajal menemui kita. Karena hadirin rahimakumullah, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang. Kalaulah selama hidup kita saling merusak tali silaturahim kita, sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bertemu sapa selama 3 hari, maka rahimahullah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangankan masuk surga, mencium bau surga mereka tidak dapatkan. Maka setelah kita selesai berkhutbah ini, marilah tahan sejenak waktu kita, luangkan sejenak waktu kita untuk saling bermusafahah, saling maaf memaafkan, saling meridhokan atas segala apa dosa yang telah kita lakukan. Mungkin mulut kita yang salah omong, yang salah kita bicarakan, mungkin tangan kita yang salah mengambil, kaki kita salah melangkah. Maka setiap hari dan fitrah ini, semua itu kita buang, semua itu kita tutup dengan saling maaf memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi al-ayati wa zikrul hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih limulik wal khatib lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. واسمعوا وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية سورة أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب المجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا يا الله وارحمهما كما ربونا صغرا
ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم أعمالنا وأجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وأجلنا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وطاعتنا يا الله برحمتك يا مجيب السائلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون.